Jembatan TV, Jembatan Hati. Selamat datang bulan penuh berkah, penuh dengan ampunan, penuh dengan pahala bagi umatnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang kami hormati serta rombongan safar Ramadan yang ada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan kunjungan dari Safar Ramadan Bupati Karimun tahun 2016, Bapak Haji Maulana Rafiq SOS MSI beserta rombongan di Surau Al-Kausar, Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatullah Semumal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita sama-sama buka acara kita dengan membaca basmalah. Selanjutnya kata sambutan dari pengurus Surau Al-Kausar sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatullah kepada Ustadz Saifuddin Ad-Dawami SPDI, kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Bupati Karimun, dari tanggung jawab beliau untuk meninggal kita di sini yang agak jauh. Di pesantren kecil memang kecil, tapi kita rasakan tantangannya besar juga, gitu ya. Kadang tidak kalah besar sama pesantren yang besar-besar itu, cuman orangnya juga hanya sedikit. Gitu. Kenapa demikian? Ya mungkin Allah memberikan suatu nikmat tersendiri bagi kita semuanya ini di antara pesantren dan pondok panti asuhan yang kita gabungkan di sini. Dia punya nilai lebih karena tantangannya lebih terasa gitu ya. Nah, itu ya. Bapak Bupati dan jemaah sekalian, untuk akhir tahun ajaran kita ini anak kita tinggal 9. Biasanya kalau awal-awal itu 129 begitu, 119 begitu. Sekarang tinggal 9. Kenapa? Biasanya model begini nggak usah ditanya lagi. Pertama, fasilitasnya. Kedua, biasanya kurikulum yang kita berikan ke anak-anak itu dia agak terasa berat, ya karena mungkin kita ada sistem paksaan dalam pembelajaran edukasinya itu ya. Kalau enggak, anak itu sudah banyak yang main-main. Kenapa? Panti asuhan itu punya ciri khas apa? Semuanya minta diasuh. Hidupannya minta diasuh, belajarnya juga minta diasuh. Nah, gitu ya. Sehingga beban kita itu agak double. Ibarat kalau saya pernah bicara itu, kalau di showroom itu mobilnya upgrade-an. Dimasuknya itu perlu diservis, dipermak balik, kemudian di tune up gitu ya, dipercepat bagaimana cara belajarnya.
Tapi kalau kita lihat, alhamdulillah kurikulum kita insya Allah nggak kalah dengan sekolah setingkat SMA seperti itu. Dan itu sudah dibuktikan dengan alumni kita yang ada yang sudah kuliah, ada yang ya, kembali ke masyarakat, bahkan ada yang sudah nikah. Baru tamat gagal sudah langsung nikah, bahkan itu luar biasa itu. Nah, ini salah satu tanda bahwa tanggung jawab mereka itu masuk, ajaran kita untuk bertanggung jawab langsung dipraktekkan. Nah, ini baru juga kita sebut studi. Bapak Ibu sekalian, untuk kita ini meskipun pesantrennya kecil, dia dari Batam ada, Tanjung Salak banyak, Selat Panjang, Meranti, juga dari Sumatera, Daratan. Nah, jadi yang sekarang ini kenapa kok Bapak-bapak sering kemari? Ini perkembangannya lambat sekali ya. Kalau kita melihat ini dibilang lambat juga iya, tapi juga agak cepat juga agak aja, gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi kita harus bersabar. Kenapa? Yang pertama dari segi input anak-anak di sini dia punya background atau lingkungan strata menengah ke bawah. Kemudian juga kemampuan edukasinya itu juga rata-rata menengah, sedikit aja ke atas. Kemudian kita kita punya masalah satu yang amat urgen sekali, yaitu tanah yang kita pijak ini kok susah sekali dikeluarkan suratnya gitu loh. Nah, kita datang, ini nggak bisa Pak, itu kawasan hutan. Ya, kalau kita seperti di Batam, regulasi juga akan diatur. Siapa tahu di Karimun ada imbasnya, regulasi tentang pertanahan ini kan. Ya Pak Haji dulu ya. Nah, soalnya kalau ini kena Pak Haji dulu juga kena. Nah, dia punya gitu. Karena beliau kan selalu di sini. Gitu kan, dia bisa tahu seluruhnya di sini ya, bahwa masyarakat juga membutuhkan yang namanya legalitas untuk ketentraman kehidupan mendatang. Dan siapa tahu mudah-mudahan Pak Bupati apabila ini ada peluang, tolonglah biar percepatan pesantren kita ini bisa dirasakan oleh banyak laki yang hamba Allah yang membutuhkan penyantunan seperti kita ini. Yang kedua, mudah-mudahan kami senantiasa berdoa kepada Allah SWT dalam Karimun ini dengan masalah keuangan yang dibilang cukup ini memudah perhatian, mudah-mudahan tidak berimbas ke pesantren kita. Kenapa demikian? Ya salah satunya begitulah, suntikan itu ibarat apa? Kita disuntik oleh donor darah gitu ya, segar kalau sudah kita menerima dari Pak Bupati. Nah, itu luar biasa tuh. Ya, sehingga kita semangat ini. Oh, anak-anak kita ini modelnya begini akan kita rubah. Guru-guru di sini memang sederhana Pak Bupati, tapi luar biasa cara mereka kerja. Kenapa? Karena di sini membutuhkan mujahadah yang besar, pengorbanannya lebih besar. Mereka ketika masuk kita bilang pertama kali harus pengertian dulu, nggak boleh hitung-hitung dulu. Kalau hitung-hitung dulu nggak bisa. Tapi kalau sudah datang tanggal baru hitung-hitung juga. Nah, itu tapi alhamdulillah mereka semua kawan-kawan di sini semuanya punya satu visi ke depan, yaitu ingin membangun dan memajukan umat Islam, terutama generasi di Kabupaten Karimun. Ramadan telah tiba, 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 Ramadan telah tiba. Sujud syukur padamu ya Allah, limpahkan karuniamu. Oh, begitu besar. Ramadan telah tiba, Ramadan telah tiba, Ramadan telah tiba, Ramadan telah tiba. Bulan suci datang, bulan keindahan, bulan Ramadan.
bersujud dengan kasih dan rahmat-Mu. Cahaya suci hadir kembali. Aku bersyukur, aku tahu Allah cinta. Ramadan telah tiba, 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 Ramadan telah tiba. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Awalakal lazi yukazibu fiddin, fazalikal lazi yadul yatim, wala yaqutu ala ta'amil miskin. Maka Rasulullah SAW fil hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasbih bima sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan kami, sahabat kami, tim Sabta Ramadan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, ada para pimpinan SKPD di Kabupaten Karimun, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, ada tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat Melayu Kabupaten Karimun, dan juga ketua-ketua lembaga adat Melayu dari 4 kecamatan di Pulau Karimun, para ustaz yang hadir bersama rombongan, para dari tokoh pembudayaan khususnya ketua GMPI dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya di 4 kecamatan yang hadir pada malam hari ini rombongan kami yang alhamdulillah selama lebih kurang 4 malam yang saya tinggalkan ternyata alhamdulillah masih sehat-sehat semua. Bertemu di malam hari ini kembali, akan kita lanjutkan lagi safar Ramadan kita di malam berikutnya. Yang kami mengerti tentunya Bapak Camat Jawa Barat serta jajarannya, khusus tentunya Lurah dan Kepala Desa Kecamatan Jawa Barat yang hadir pada malam hari ini, Ketua RW dan RT yang kami hormati dan kami muliakan tentunya para ustadz dan ustazah, pengasuh pondok pesantren Hidayatullah di Semema, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Barat, dan seluruh santriwan santriwati hadir pada malam hari ini. Yang kami mengerti dan kami muliakan para orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya warga masyarakat Kecamatan Moral Barat, khusus tentunya Kelurahan Pasir Panjang yang hadir pada malam hari ini, serta hadirin-hadiran kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali tentunya pada malam yang ke-10 Ramadan ini, alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan. Terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada siang hari dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan malam harinya kita dapat melaksanakan ibadah sholat baik sunnah maupun wajib. Dan pada malam hari ini dalam silaturahim safar Ramadan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang berkunjung ke pondok pesantren Hidayatullah, tadi diawali dengan buka puasa bersama, sholat fardu maghrib bersama, dan kita lanjutkan sholat fardu isya, insya Allah akan ditutup dengan sholat sunnah tarawih. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan bagi kita yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya malam yang ke-10 ini merupakan malam terakhir penggal pertama yang 3 penggal di bulan Ramadan ini, yaitu malam penuh rahmat, akan berakhir pada besok
tanpa terasa. Artinya 9 Ramadan telah kita jalani, telah kita lewati, dan telah meninggalkan kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala puasa yang kita jalani, segala amal ibadah di bulan Ramadan 9 hari yang kita jalani, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya kita harapkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kasih sayang kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan termasuk golongan orang-orang yang dapat kasih sayang, dapat seru, termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang diberitakan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini hingga kita menjadi orang yang bertakwa, insyaallah. Dan ini sudah kita jalani 9 hari dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sampai dengan akhir Ramadan ini diberikan daya Allah untuk dapat kita selesaikan Ramadan. Oleh karena itu tentunya malam hari ini kita berkumpul di sini bukan karena kebetulan, tapi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang merencanakan, kita yang menjadwalkan, tapi atas izin Allah yang tidak mungkin Allah berikan, kita tidak akan sampai di sini. Begitu juga saya. Beberapa hari ini berangkat, dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul malam hari ini tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita duduk, kita bersama-sama di sini adalah termasuk golongan orang-orang yang memang tentunya dibuka oleh surga, jannah, mana termasuk orang-orang yang memang peduli dan orang yang selalu peduli kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'un yang saya sampaikan tadi, kita mudah-mudahan dijauhkan dari orang yang mendustakan agama, di mana ayat 1 sampai ayat 3 tadi dapat kami artikan bahwa apakah sesungguhnya penusta agama dialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makan orang yang miskin. Disinilah kita bersama-sama tadi berbuka, dan saya mohon maaf saya tidak dapat buka bersama-sama karena memang bulan makan sore harus menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga sampai di rumah, dan saya tidak akan terburu sampai di sini. Makanya setelah sholat maghrib tadi saya berjalan rumah. Tapi begitu nikmatnya Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman, sahabat tadi berbuka puasa bersama-sama dengan para santri-santri kita, para ustaz-ustazah masuk pondok pesantren Hidayatullah. Dan semoga tadi ya kita mendoakan yang menyediakan makan mungkin dari pondok ini, ya kita yang datang berpuasa, walaupun itu memang kita berbuka bersama-sama, tapi apa yang dilakukan jerih payah menyiapkan juara berbuka puasa tadi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidaklah sia-sia, akan mendapatkan imbalan pahala, di mana pahala kita yang berpuasa tadi mudah-mudahan insya Allah akan diberikan kepada Saibul Baik yang di sini yang telah menyediakan juara puasa atau berbuka puasa bagi kita semua insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, di samping itu juga kita lakukan pada hari ini sampai Ramadan kita lakukan adalah untuk kita bersilaturahim. Dengan silaturahim ini banyak hal yang mungkin dapat kita lihat, kita dengar, dan insya Allah mudah-mudahan setelah kita lihat, kita dengar apa yang disampaikan tadi menjadi suatu pemikiran kita yang harus kita selesaikan mungkin hari ini atau masa-masa yang akan datang, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pengasuh Pondok Pesantren dari Tua tadi berada beberapa hal yang disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Tentunya sebelum saya menjawab hal tersebut, kembali saya mengharapkan pada kesempatan ini, marilah kita berlomba-lomba dengan waktu yang tinggal lagi, artinya tinggal 20 hari lagi. Ya kita perbaiki, kita tingkatkan segala amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Anggaplah bulan Ramadan ini bulan terakhir Ramadan kita berjumpa, kita tidak tahu Ramadan yang akan datang di antara kita. Mungkin saya, mungkin kita yang ada di sini tidak dapat bersama-sama, oleh karena itu kita manfaatkan kesempatan dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan kita lakukan ini
berarti suatu peningkatan, suatu perubahan yang di dalam Islam dikatakan hijrah. Di dalam bulan Ramadan kita juga melakukan hal untuk kita berhijrah. Hijrah kita dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas hubungan Allah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu peningkatan. Berhijrah kita dengan memperbaiki kita sholat kita, baik wajib maupun yang sunnah. Dan itu juga di bulan Ramadan ini kita berhijrah dengan kita memberikan rasa empati kita, kepedulian kita dengan kelebihan rezeki yang kita miliki. Di sinilah saatnya kita dapat memberikan infak dan sedekah, yang terutama tentunya kita membayar zakat fitrah maupun zakat mal yang mungkin perhitungannya sudah cukup dapat kita berikan, sehingga saudara-saudara kita yang memang memerlukan, insya Allah mudah-mudahan dapat merasakan bagaimana nantinya di akhir Ramadan memasuki satu Syawal Idul Fitri, kita bergembira karena merayakan kemenangan, mereka juga bergembira. Dan orang yang tidak mampu janganlah bersedih akibat kelalaian kita karena kita tidak menunaikan kewajiban kita. Hakimus sholat, waktu zakat. Jadi kalau sholat dan kita diminta untuk membayar zakat. Oleh karena itu tentunya kita berminta kepada Allah SWT, infak sedekah yang kita berikan itu adalah suatu hal yang mulia. Semoga tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi tangan yang di atas nih, tangannya ikhlas. Ya, karena kan lupa ada juga ada ikhlas. Ada tak? Contoh kadang-kadang di bulan Ramadan lah, sini kita enggak. Kadang-kadang nak pergi bawa ke masjid tu, nak masukkan dalam tahun infak, itu yang dicari duit receh. Kadang jadi saya tak datang, aku tanya, dah jadi tak datang-datang. Kalau PKB wajar, kan? Lupa jadi, kadang dah jadi lupa. Kan? Jadi saya tidaklah begitu. Yang pertama saya sangat menaruh perhatian dengan persoalan tanah. Bukan kesalahan pemerintah daerah. Pemerintah daerah selama 3 tahun telah berupaya bagaimana melakukan tim pariwisata itu mengeluarkan tanah-tanah yang terdapat di hutan lindung ini yang sudah menjadi pemukiman, yang sudah digarap untuk diputihkan. Sudah dilakukan 3 tahun kami berjuang. Tapi pada saat terakhir, apa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan kementerian kehutanan kembali kepada awal. Yang sekarang inilah dengan pariwisata yang datang kan kita perjuangkan ini. Ya, padahal kita sudah tahu ada pondok pesantren, ada rumah, ada kebun yang sudah digarap, tetapi statusnya tidak bisa diberikan surat. Pak Camat pun walaupun saya paksa, kata dia, Pak Camat kalau tak terberikan, Pak Camat saya cabut dari Camat. Biarlah cabut-cabutlah, daripada dia kena pressure. Itu persoalannya. Begitu juga dengan saya tak dapat lakukan itu. Tapi insyaAllah ini belumlah berakhir. Kita akan melakukan upaya sehingga status pondok pesantren ini insyaAllah pada saatnya akan kita perjuangkan sehingga memiliki status kepemilikan yang jelas. Dengan aset yang jelas ini juga akan memberikan suatu kemudahan bagi pesantren untuk berusaha. Ini sedang kita lakukan, bukan tidak kita upayakan. Bahkan yang sangat tragis ini, ada memang sudah perkampungan itu kembali hijau, dia harusnya putih, artinya sudah keluar dari tatanan hutan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah saya bilang tadi, dalam kita defisit aturan juga Undang-Undang 23 dan Peraturan Menteri Nomor 14 2016 yang terbaru tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial memang sangat ketat dan selektif. Harus kepada yang berbadan hukum, terdaftar di Menkumham dan sudah 3 tahun. Jadi ada 43 item kegiatan itu yang sampai hari sedang berproses. Duitnya ada bantuan pesantren, bantuan panti yang setiap tahun kita berikan di tahun ini tidak dapat kita berikan karena rekomendasi dilakukan oleh BPK pada saat tahun ini. Pada saat ini tidak boleh diberikan, saat itu saya jadi bupati. Kalau yang paham, alhamdulillah, yang tak paham, dia jadi bupati, mulailah. Ini tak boleh, semua tak boleh. Ujung-ujung kesal pemilihnya. Kan? Pada saya tak tahu menanggung tentang ini, tapi aturan yang harus saya jalan. Duit kita ada dan itu sudah dianggarkan, sudah disahkan di dalam APBD kita, termasuk bantuan pondok pesantren, Rauda, Turkon, Daya Tumba,
dan juga panti-panti asuhan lain termasuk Atopik yang setiap bulannya kita berikan. Kita sedang mencari di perubahan harga ini, dana ini kita ubah dalam bentuk apa sehingga dapat kita kucurkan kembali sehingga dapat membantu. Ini kan dunia pendidikan di sini yang harus memang disupport oleh pemerintah. Ini yang perlu saya jelaskan. Tapi insyaallah ya Pak Ustaz, ini suatu bukan musibah, suatu cobaan. Nah, dan cobaan ini betul-betul bukan main-main. Sedang kita tahu kita salah, persoalannya bukan secara hukum kita akan kena. Ya, bupati yang memerintahkan melanggar dari aturan undang-undang dia akan kena. Oleh karena itu saya sedang berupaya di perubahan nanti bersama teman-teman DPRD bagaimana ini akan dapat kita ubah sehingga ini kalaupun nanti bisa dikucurkan, kita kucurkan setahun terhitung dari Januari. Artinya itu disimpan, ditabung. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Tidak di sini Masjid Agung juga demikian. Ya, itu juga mengalami hal yang sama. Jadi memang sedang saya hadapi ini dan saya doa ya dari Ustaz, Ustazah, pesantren semuanya doakan mudah-mudahan teman-teman saya di SKPD itu dapat membuat suatu kebijakan yang nantinya hari ini dapat kita tuangkan dalam bentuk susunan penganggaran yang lebih pas dan tentunya tidak ada aturan sehingga itu dapat dikucurkan pondok pesantren yang ada di sini. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Ini dua hal yang dapat saya tangkap. Yang ketiga, janji saya juga pada saat itu untuk menyelesaikan masalah masjid, ya, belum dapat kita lakukan karena tidak dapat diberikan bantuan masjid secara langsung. Dan biasanya safari Ramadan kita ada memberikan bantuan masjid, sekarang tak ada. Karena tidak boleh lagi bupati itu menyerahkan hal tersebut. Nanti pun kalau itu akan dibantu, itu tidak dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk bantuan pekerjaan, di mana pekerjaan itu melekat di SKPD mungkin dinas pekerjaan umum. Ini yang sedang kita menghadapi masa transisi perubahan aturan yang perlu kehati-hatian, perlu pemahaman, perlu juga dari bapak-bapak begitu. Masyarakat Kabupaten Kano yang mudah-mudahan masa transisi ini kita tidak menjadi terpecah belah, ya. Kita bervisi pikiran ke depan dan mudah dapat kita selesaikan. Minta maaf ya agak terlambat nih nanti habis tausiah lagi, ya. Pandai-pandailah tausiah ini. Jadi saya kira itu tiga hal, tapi kita berupaya mudah-mudahan ke depan ini bisa kita tuntaskan sehingga anak-anak kita yang ada di sini sebanyak 96 orang ini yang belajar di sini ini menjadi kewajiban pemerintah. Di antara pelajar sini juga ada orang yang tidak mampu yang mendapat perhatian kita. Di sini ada anak-anak di panti asuhan ini, di sini ada anak yatim kita, di sini ada 36 orang. Di merupakan bagian bayangkan tuh anak yatim yang dulu yang bisa kita bantu sekarang tak bisa lagi juga. Harus dalam bentuk paket, ya, tidak boleh bentuk duit, ya, tapi kita bentuk paket-paket yang siapkan pemerintah daerah. Ini yang perlu saya jelaskan di kesempatan ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan di suatu ya permasalahan yang harus kita hadapi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemudahan cara kita berpikir sehingga kita dapat menyelesaikan. Kepada anak-anak kami santriwati tetap belajar sini dengan semangat, ya. Harus bangga menjadi santriwati di pondok pesantren Hidayatullah ini. Jangan merasakan ini dipikir sekarang dah kota sini nih. Coba bayangkan daerah Jawa, daerah Sumatera lebih jauh, lebih parah lagi. Ini jalan kaki depan dah aspal, ya kan? Kita di kota kalau dibanding tempat-tempat lain lebih parah daripada ini. Dan tempatnya sangat baik dan harus bangga, harus yakin bahwa kita sama dengan teman-teman kita di sekolah-sekolah formal yang lain. Insyaallah belajar dengan baik. Saya doakan mudah-mudahan yang di sini nanti juga tamat, ya, mudah-mudahan juga bisa menjadi hafiz-hafizah. Khususnya saya berpesan Pak Ustadz yang di sini, mari bersama-sama kita berkomitmen agar anak-anak kita ini tamat SD paling tidak hafal juz 30 kali 30 juz. Juz 30, ya. Nah, nanti Pak Bupati kita surat 30 juz. Nah, kacau. Paling tidak tamat hafal juz 30 ini, ya. Sekolah SD negeri, SD di bawah naungan dari depan, dan juga sekolah-sekolah yang mungkin swasta yang kita lihat memang sangat baik untuk bekal anak-anak kita nanti di masa akan datang. Ini akan kita konsepkan dan nanti sesudah lebaran ini saya akan duduk dengan kepala dinas dan seluruh sekolah agar program anak-anak ini tamat SD untuk mampu, ya, menghafal Al-Quran yang juz 30 itu akan kita coba. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat.
sebagainya yang akan datang. Demikian saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal puasa pada ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mencapai la'allakum tattaqun. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi-mimpiku terbang melintasi awan, berlayar tembus samudra hingga harapan terbentang. Mimpi-mimpiku bertabur laksana bintang, terangi setiap malamku hingga esokan menjelang. Hadapi hidup dengan semangat baru ku jalan, bentangkan harap seiring tegakku berjuang.